Hai anak ibu semua, hari ini kita akan membahas tentang keisomeran pada hidrokarbon. Minggu lalu sudah ada catatannya kan? Hari ini ibu akan menjelaskan tentang isomer. Isomer berasal dari kata iso dan meros. Iso artinya sama, meros artinya bagian. Jadi isomer itu artinya senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul atau RM ibu singkat yang sama. Itu yang seperti kemarin CnH2n tambah berapa gitu ya. Kalau alkana CnH2n tambah 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n kurang 2. Itu rumus molekul. Jadi isomer rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Ini contohnya. Contohnya yang sederhana ibu ambil adalah C4H10 atau butana, golongan butana alkana ya. C4H10. Jadi dia punya isomer seperti ini. C4H10, C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Dia akan berisomer. Isomernya apa? Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah C-nya akan sama, rumus molekulnya nanti sama, tapi dia berbeda strukturnya. Kalau ini yang pertama dia rantai lurus, yang kedua bercabang. Tapi ini rumus molekulnya sama, ini C4H10. Kita tinggal tambahkan H-nya. Kan? Sini. Oke, inilah dikatakan isomer. Rumus molekulnya sama, C4H10. Di sini juga jumlah C-nya 4H10. Tapi namanya berbeda kan? Berbeda. Kalau ini namanya apa? Kita sudah belajar tentang penamaan. Ini namanya adalah normal butana. Kalau yang kedua, ini namanya apa? 1, 2, 3, terpanjangnya 3, propana. Oke, rantainya di nomor 2, berarti 2 metil propana. Oke, ini contohnya. Jadi, kita akan lanjut. Keisomeran itu dibagi 3. Kita akan belajar, yang kita pelajari isomer itu ada 3. Isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Isomer kerangka itu terjadi pada alkana. Alkana memiliki keisomeran kerangka. Alkena juga memiliki keisomeran kerangka. Alkuna juga memiliki keisomeran kerangka. Kalau keisomeran posisi itu terjadi pada alkena dan alkuna. Kalau keisomeran geometri itu hanya terjadi pada alkena. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, keisomeran kerangka. Apa maksudnya? Keisomeran kerangka itu artinya rumus molekulnya sama, selalu ya, ini harus isomer itu berarti rumus molekulnya sama. Tapi kerangkanya berbeda atau bentuk rantai C-nya berbeda. Kita ambil contoh untuk alkana. Karena kan dia terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Kalau pada alkana, rumusnya kan CnH2n tambah 2. Kita ambil contohnya adalah C5H12, pentana. Maka keisomerannya itu ada 3. Yang pertama, dia bentuk seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Usahakan yang pertama membuatnya itu rantai panjang. Baru yang kedua, kurangi C-nya 1, dia jadikan cabang. Tapi tetap 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kurangi lagi C-nya, jadikan lagi cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada alkana C5H12 ada 3 isomer rangka. Isomer kerangkanya ada 3. Isomeran itu dia rumus molekulnya sama, namanya pasti akan berbeda. Maka kalau kita buat ini namanya apa? Kalau kita tambahkan hanya H2, 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 H3. Oke, H3, H2, H3. Kalau ini gak ada masalah ya, H3. Kalau ini H3, H3, H3,
H3. Yang pertama ini namanya apa? Normal pentana. Kalau ini namanya terpanjangnya 4 berarti butana. Dia di rantai di nomor berapa? Cabangnya nomor 2, 1, 2. Yang paling dekat kan berarti 2 metil. Kalau yang ketiga ini terpanjangnya propana. Cabangnya di nomor 1, 2. Di nomor 2, 2 di metil. Jadi memang Ibu harap kamu harus tahu penamaan hidrokarbon. Jangan lagi tidak mengerti, ya nak. Lebih serius ya. Oke. K itulah isomer kerangka dari alkana C5H12. Nanti Ibu suruh latihannya C6H14. Berapa dia isomernya? Jadi terjadi pada C5H12 itu ada 3 isomer. 1, 2, 3. Bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian keisomeran kerangka pada alkena terjadi seperti ini. Oke, kalau alkena kan dia punya cabang, ya kan? Jadi kita bisa mainkan cabangnya ini punya rangkap 2. Oke, kita bisa mainkan. Ibu ambil contoh C5H10. C5H10. Mulai dari dia rantai lurus 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya di sini. Oke. Yang kedua, cabangnya tetap yang kita pisah kalau alkena itu adalah rantainya ya. Jadi yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Satu lagi ini 1, 2, 3, 4, 5. Posisinya beda. Kalau tadi yang pertama dia posisinya di sini, kalau ini posisinya di sini. Oke, maka kita tambahkan H, kamulah yang menambahkan H-nya ya. Ini namanya apa? Namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti pentena. Di nomor berapa rangkapnya? Nomor 1. 1 pentena. Berarti ini namanya 1 pentena. Kemudian yang di nomor 2 dia tetap 1 dia terpanjangnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 1 butena. 1 butena. Oke. Rantainya cabangnya di nomor 1, 2, 3. Di nomor 3 berarti 3 metil 1 butena. Satu lagi isomernya ini juga 4, 1 butena. 1 butena di nomor 1, 2 metil 1 butena. Satu lagi keisomeran kerangka terjadi pada alkuna. Ibu ambil contohnya C5H8. Alkuna itu sama keisomerannya dengan alkena, hanya bedanya kan rangkap. Kalau alkena rangkap 2, alkuna itu rangkap 3. Ini berarti namanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya 1 pentuna. Oke, di nomor kedua ini namanya 1, 2, 3, 4 terpanjangnya 1 butuna. 1 butuna rantainya cabangnya di nomor 3. 3 metil 1 butuna. Yang nomor 3 ini dia 1 butuna juga tapi cabangnya di nomor 2. 1 butuna. Itu butuna. Dia di nomor 2. 2 metil 1 butuna. Inilah keisomeran kerangka pada alkuna. Ada 3, 1, 2, 3. Jadi dia punya 3 isomer. Kalau pada alkena juga sama 1, 2, 3. Ya kan? Kalau pada alkana tadi kamu lihat ini alkana dia ada 3 juga. 1, 2, 3. Oke, itulah keisomeran kerangka pada alkana, alkena dan alkuna. Sekarang kita akan melihat keisomeran posisi. Ini terjadi pada alkena dan alkuna. Tetap kita lihat pengertiannya. Isomer itu berarti rumus molekulnya sama, tapi kalau dia dikatakan keisomeran posisi berarti posisi letak cabang atau posisi ikatan rangkapnya dia berbeda.
Maka kita lihat pada alkena, dia harus terjadi pada rangkap ya, maka dia tidak terjadi pada alkana. Pada alkena, contohnya Ibu ambil C4H8. C4H8. Oke, yang pertama kita lihat rangkapnya Ibu buat di nomor 1. Yang kedua rangkapnya Ibu buat di nomor 2. Jadi pada alkena untuk C4H8 keisomeran posisinya ada dua jenis. Yang pertama, kalau ini kita buat namanya berarti apa? Terpanjangnya 4, berarti Nah, di nomor 1. Di nomor 2 ini berarti 2 Nah. Oke, inilah isomer posisi pada alkena C4H8. Kalau pada alkuna C4H6 sama saja, ya kan? Hanya beda kalau alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Berarti ini 1 Nah, di nomor 2 ini 2 Nah. Oke, itulah isomer posisi dari alkena dan alkuna. Sekarang kita akan melihat keisomeran geometri. Keisomeran geometri ini hanya terjadi pada alkena, ya. Dia terjadi hanya pada rangkap 2. Pengertiannya, rumus molekul sama tapi gugus fungsinya dalam suatu ruang berbeda. Jadi kalau bicara geometri, kita bicara 3 dimensi dalam senyawa. Isomer geometri itu dibedakan atas 2, ada isomer cis dan isomer trans. Isomer cis berarti atom atau gugus atom sejenisnya dia berada pada sisi yang sama. Kalau cis sisinya sama. Kalau trans sisinya berlawanan. Atau kata lain, apabila rangkapnya dianggap sebagai bidang batas, maka letak gugus CH3 berada dalam satu bidang. Oke, itu yang kita perhatikan. Contohnya pada alkena C4H8. C4H8. Oke, kita lihat ini tadi bidang batasnya. Kan? Itu bidang batasnya. Maka kalau dia dibilang pada satu sisi, kalau dia terletak pada satu sisi, satu bidang, maka ini dikatakan cis. Dia satu bidang kan? Nah, ini sebagai bidang batasnya, berarti dia ini satu bidang. Inilah dikatakan cis. Nah, cis. Kalau posisinya seperti ini, nah ini rangkapnya, bidang batasnya, dia berlawanan, berseberangan. Ini dikatakan trans. Oke, jadi namanya ini apa? Ini 1, 2, 3, 4. Tetap namanya Nah, di nomor keberapa? Nomor 2. 2 butena. Tapi membedakannya ini tadi cis. 2 butena. Kalau ini sama juga kan? 1, 2, 3, 4. Sama 2 butena. Tapi bedanya dengan di atas ini adalah trans. Trans 2 butena. Inilah pembelajaran kita untuk keisomeran geometri. Silahkan dipahami.